Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Melani. Di sini saya dari Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan membawakan sebuah berita yaitu mengenai kasus atau tindak pidana korupsi oleh Setia Novanto, yaitu berkaitan dengan pengadaan EKTP. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu kronologis penangkapan Setia Novanto ini. Di sini saya mengambil dari sumber Tempo CO Jakarta, di mana sengorot kasus proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau yang sering kita sebut EKTP dengan tersangka Setia Novanto ini terbilang sangat cukup panjang. Setia ini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi EKTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 17 Juli 2017. Namun status tersangka atas dirinya tidak berlangsung lama. Di sini dijelaskan banyak sekali pertemuan sidang yang dimana Setia Novanto ini tidak dapat menghadiri karena diduga Setia Novanto mengalami sebuah penyakit. Yang pertama, dia tidak datang hadir pada tanggal 18 Juli 2017, di mana di sini di keterangan ini dia sedang mengalami sebuah penyakit jantung dan di mana harus dirawat di sebuah rumah sakit yang ada di Jakarta Selatan. Sampai pada tanggal 18 Juli 2017, Setia Novanto menggelar jumpa pers menanggapi penetapan dirinya sebagai tersangka. Setia mengaku akan mengikuti proses hukum yang berjalan, namun ia menolak mundur dari Ketua DPR ataupun Ketua Umum Partai Golkar. KPK mengumumkan dan menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan EKTP. Pengadaan proyek itu terjadi pada kurun waktu 2011 sampai 2012. Saat Setia Novanto sendiri ini menjabat sebagai ketua fraksi Partai Golkar di anggota DPR. Di sini ia diduga ikut mengatur agar anggaran proyek EKTP senilai Rp 5,9 triliun agar disetujui oleh anggota DPR. Selain itu, Setia Novanto diduga telah mengondisikan pemenang lelang dalam proyek EKTP bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Setia diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun. Pada tanggal 22 September 2017, setelah lebih dari sebulan berstatus tersangka, Setia Novanto resmi mendaftarkan gugatan pra-peradilan terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini terdaftar dalam nomor 97 Pidprap-2017-PN Jakarta Selatan. Setia meminta penetapan statusnya sebagai tersangka oleh KPK dibatalkan. Kemudian berlanjut sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017. KPK menerbitkan sprindik atas nama tersangka Setia Novanto. Di perkara ini, Setia Novanto disangka melanggar pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atau Jangto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sampai pada akhirnya di sini Setia Novanto dijatuhkan putusan pengadilan oleh hakim, yaitu sebagaimana hukuman yang dijatuhkan, yaitu dijatuhi hukuman 16 tahun penjara, sedikit lebih ringan dari tuntutan yang diajukan oleh JPU, dan membayar uang pengganti $7,3 juta dalam kurs tersebut atau dalam kurs terbaru setara dengan lebih dari 101 miliar serta pencabutan hak politik selama 5 tahun.
di sini kita dapat memetik pelajaran atau sebuah hikmah dari kasus tindak pidana korupsi Setia Novanto ini, di mana tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang kita sebagai seorang generasi muda, apabila kita diberi jabatan seperti beliau, tidak menutup kemungkinan kita pun akan melakukan tindak pidana korupsi. Contoh kecilnya saja, banyak sekali di kalangan masyarakat, apalagi kita sebagai seorang pekerja, pelajar, mahasiswa, di mana jika kita sebagai seorang pekerja, mari kita manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin di dalam pekerjaan, di dalam suatu perusahaan, berikan yang terbaik untuk suatu perusahaan. Jika kita sebagai seorang mahasiswa, jangan membuang-buang waktu, manfaatkan waktu sebaik mungkin agar apapun target yang di depan nanti kita bisa capai. Karena jika kita dari sekarang sudah tidak disiplin waktu, ini merupakan sebuah contoh korupsi waktu. Ini merupakan sebuah contoh kecil, yaitu kita mengkorupsi waktu. Dimana di sini kita sebagai generasi muda, mari kita sama-sama disiplinkan waktu, karena waktu tidak bisa kita ulang kembali. Maka dari itu manfaatkan waktu sebaik mungkin. Mungkin dari saya itu saja, saya akhiri. Terima kasih telah menonton video ini sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.